Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bertemu di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Saya harapkan tentunya saudara-saudara di dalam keadaan yang baik, dan apapun aktivitas yang sekarang saudara sedang lakukan, saya berdoa kiranya Tuhan selalu beserta dengan saudara dan saudara menyadari akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dan jangan lupa untuk selalu hidup di hadapan Dia, dan dengan takut kepada Dia kita jalani kehidupan kita ini supaya boleh berkenan kepadanya. Saudara-saudara, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Sebelum kita akan membacanya, mari kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya kesempatan ini atau acara ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami dengan kebenaran-Mu. Dan saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kami mohon Engkau memberikan kepada kami kemampuan bukan hanya untuk mengerti, tapi juga untuk melakukan firman Tuhan ini. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan kami sehingga tidak ada dosa yang akan menghalangi kebenaran Tuhan ini menguasai kehidupan kami. Berikan kepada kami hati seorang murid yang rela untuk diajar dan belajar. Dan tolong hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini, dan terima kasih Engkau berkenan menjadi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16-33 akan saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Saya akan memberikan latar belakang terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ayat ini. Sebelumnya ada utusan daripada Tuhan untuk kembali meneguhkan janji Tuhan kepada Abraham. Karena Abraham terus bergumul akan janji Tuhan ini, karena sampai saat itu Abraham dan Sarah belum mempunyai anak, dan Tuhan perlu untuk meneguhkan janjinya kembali kepada Abraham, menguatkan dia, meyakinkan dia. Ini semua lebih untuk Abraham yang terus bergumul apakah betul Tuhan menepati janjinya. Dan Tuhan mengutus utusannya untuk datang kepada Abraham untuk menguatkan dia. Dan kemudian setelah utusan Allah ini selesai berhadapan dengan Abraham, lalu dikatakan bahwa dia akan pergi ke Sodom karena ada yang harus dikerjakan di sana. Dan inilah ayat-ayat yang akan saya bacakan. Ayat yang ke-17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik.
sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Dan sebelum kita akan bersama-sama merenungkannya dan coba belajar dari apa yang Tuhan mau ajarkan melalui bagian ini, mari kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Silakan mendengarkan. Yeah.
Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai doa. Kita akan coba bercermin daripada Abraham dan mengevaluasi kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa dari doa seseorang secara pribadi kepada Tuhan. Kenapa saya katakan secara pribadi? Karena kadang-kadang kalau kita berdoa di hadapan orang, akhirnya doa itu bukan ditujukan kepada Tuhan, tapi ditujukan kepada orang-orang yang mendengar. Padahal sebenarnya doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, bukan supaya enak kedengarannya oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu ada orang mengatakan bahwa di dalam doa seseorang secara pribadi, tidak ada orang yang lain yang mendengarkan kepada Tuhan, kita bisa mengenal orang itu bagaimana sebenarnya keberadaannya di hadapan Tuhan atau kepribadiannya. Atau kita bisa, karena kita tidak bisa mengevaluasi orang lain yang sedang berdoa secara pribadi dengan Tuhan, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Apakah kita termasuk orang yang mengenal Dia dengan benar? Apakah kita termasuk orang yang egois di dalam doa-doa kita? Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri dan sebagainya? Mari kita saat ini kita belajar daripada Abraham. Di sini dikatakan setelah Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham melalui utusannya, kemudian Allah mengutus utusannya ini itu pergi ke Sodom. Dan di sini kita lihat Tuhan mengkomunikasikan rencananya ini kepada Abraham. Bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja tanpa manusia, tentu saja tidak. Tuhan pada waktu penciptaan, Dia menciptakan segala sesuatunya tanpa adanya manusia. Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang mandiri, yang tidak membutuhkan siapapun atau apapun juga. Tapi merupakan suatu kehormatan kalau Tuhan berkenan memakai saudara dan saya untuk dipakai sebagai alatnya untuk menggenapi janjinya atau untuk menyatakan rencananya, kehendaknya terhadap manusia yang lainnya. Dan di sini Tuhan mengajak Abraham untuk berpikir bersama-sama dia atau mengkomunikasikan apa yang Tuhan rencanakan kepada Abraham. Supaya Abraham sebagai umat pilihannya, karena di ayat 19 yang ada kaitannya tentunya dengan panggilan Abraham di Kejadian pasal yang ke-12, supaya dia menjadi berkat bagi banyak bangsa, menjadi gambar Allah di tengah bangsa-bangsa yang lain. Sini dikatakan, aku telah memilih Abraham, Tuhan katakan, supaya dia tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan hanya Abraham, tetapi juga anak-anaknya dan keturunannya. Dan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Dan saat ini kita melihat bagaimana Abraham berperan sesuai dengan statusnya. Pada waktu Abraham tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap Sodom dan Gomora, kemudian Abraham berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-22 sampai 33, bagaimana Abraham begitu ngotot berdoa bagi orang-orang Sodom dan Gomora kepada Tuhan, saya mulai berpikir, ada apa sih atau ada siapa di Sodom dan Gomora sehingga Abraham begitu ngotot berdoa, semoga Tuhan tidak menghancurkan Sodom dan Gomora. Siapakah mereka? Orang-orang ini bukan orang yang baik. Orang-orang ini jelas dikatakan orang-orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kejahatannya sudah luar biasa dari sudut pandang Tuhan. Apakah oleh karena ada Lot di sana? Kalau kita melihat kehidupan Lot, Lot bukan merupakan seseorang yang kemudian patut untuk dibela mati-matian. Tetapi toh kita lihat Abraham melaksanakan perannya. Dia berdoa dengan begitu ngotot di hadapan Tuhan untuk Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena bukankah ini sesuai dengan perannya? Dia tidak hanya berdoa untuk Lot dan keluarganya diselamatkan, tetapi dia berdoa untuk semua orang di Sodom dan Gomora. Karena panggilan Tuhan atas Abraham adalah untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi bangsanya, tapi juga bagi bangsa-bangsa yang lain, yaitu semua orang yang termasuk sesama daripada Abraham.
Saudara, siapakah sesama kita? Bukankah seringkali kalau kita berdoa, kalau kemudian ada seorang teman minta kita untuk mendoakan temannya. Ini bayangkan saudara, seorang teman datang kepada kita untuk meminta supaya kita berdoa untuk teman daripada teman kita ini. Temannya kita saja ini kita ketemu cuma sekali-sekali, ketemu cuma begitu saja. Tidak begitu kenal baik, tidak begitu dekat. Apalagi dengan teman-temannya ketemu saja pun belum pernah. Tapi dikatakan bahwa temannya ini sangat menderita, dia punya penyakit yang dokter katakan tidak bisa disembuhkan. Lalu kemudian kita secara sopan, kita katakan, oh iya, saya akan berdoa, iya. Di depan dia, iya. Untung kalau sampai di rumah masih ingat untuk mendoakan saudara. Kalaupun kita kemudian ingat, oh iya ya, misalnya kita dalam waktu doa kita ingat, oh iya teman saya ini minta didoakan ya temannya. Lalu kemudian kita doanya karena ini teman dan kita tidak kenal temannya ini. Kita berdoanya hanya sekedar, ya Tuhan, itu loh tadi teman saya itu loh. Tadi dia minta untuk temannya itu didoakan. Tuhan tolonglah dia, sembuhkanlah dia. Dalam arti kita bersikap, ya Tuhan sembuhkanlah dia. Kalau Tuhan sembuhin syukur, enggak disembuhin juga, ya kehendak Tuhanlah yang jadi. Saudara, tapi bagaimana kalau orang yang kita kasihi yang menderita demikian? Orang yang begitu dekat, yang begitu penting bagi kita menurut kategori kita. Saya yakin saudara akan doa dengan ngotot. Saudara akan minta, saudara akan setiap bertemu dengan saudara-saudara seiman, saudara akan berkata, tolong doakan suami saya atau istri saya atau anak saya atau orang yang saya cintai ini. Tolong doakan. Bahkan saudara sendiri mungkin akan berdoa dengan puasa. Tuhan, mohon kepada Tuhan kiranya Tuhan mengangkat penderitaan atau sakit penyakit dari orang yang sangat saudara kasihi. Apakah itu yang dituntut oleh Tuhan atas saudara dan saya? Apakah yang disebut sesama itu hanyalah orang-orang yang kita kasihi? Tentu saja tidak. Kita harus menjadi berkat bukan hanya bagi orang-orang yang kita kasihi saja, orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang, setiap lapisan masyarakat, dari suku manapun juga. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Kita harus doakan mereka semua, siapapun mereka, kenal atau tidak kenal kita. Satu gereja atau tidak satu gereja, di dalam gereja atau di luar gereja, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka. Oleh karena itu di sini kita melihat bagaimana Abraham begitu mengotot di hadapan Tuhan. Dikatakan Tuhan, kalau ada 50 bagaimana? Kalau ada 45 bagaimana? Kalau 30 bagaimana? Dan Tuhan mengatakan kalau ada 30 tidak akan saya hancurkan. Kalau 20 bagaimana? Sampai kemudian Abraham, kalau 10 bagaimana? Dan Tuhan katakan, kalau ada 10 aku tidak akan musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi saudara, kenyataannya manusia. Kalau kita melihat dari Roma pasal yang ketiga, ini adalah keberadaan manusia yang telah terlepas daripada sumber kebenaran. Kalau manusia lepas dari sumber kebenaran, yang ada hanyalah penyelewengan. Oleh karena itu di Roma pasal ketiga, firman Tuhan dengan jelas sudah mengatakan bahwa tidak ada yang benar. Jangankan 10 orang, 1 pun tidak. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Keberadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa ini, kemandirian manusia yang tidak mau bergantung kepada Allah, tidak mau bergantung kepada sumber kebenaran, akhirnya yang terjadi adalah tidak ada yang benar. Roma 3 ayat 10 dan selanjutnya. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi saudara-saudara, kalau dikatakan dari ayat yang selanjutnya, dari pasal yang ke-19, bahwa kemudian Lot diselamatkan bersama anak-anaknya, tapi tidak istrinya karena kemudian dia berpaling dan menjadi tiang garam. Bukan oleh karena Lot lebih baik daripada orang-orang Sodom yang lain, saudara. Sama sekali bukan. Saudara bayangkan, ini pola pikir Lot. Lot yang sudah hidup di tengah pola pikir orang-orang yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Dan Lot sendiri juga sudah mengadopsi pola pikir yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu orang-orang Sodom dan Gomora ini akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada utusan Allah ini pola pikir Lot untuk menyelesaikan masalah.
Dia katakan di Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 kepada masyarakat yang akan kemudian menyerang tamunya ini. Dia katakan, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Saudara, coba bayangkan punya ayah seperti ini. Bagaimana pentingnya pun tamu yang datang ke rumah kita. Bagaimana hebat dan terhormatnya pun tamu ini yang datang di hadapan kita. Tapi kemudian kalau si ayah ini sampai kemudian menyodorkan anaknya. Bayangkan saudara, ini anak perempuan saya. Boleh diperlakukan semaunya demi untuk melindungi daripada si tamunya ini. Saya pikir ini adalah pola pikir yang tidak benar. Tapi inilah pola pikir yang sudah diadopsi oleh Lot. Lot tidak baik dan kemudian Lot diselamatkan oleh Tuhan bukan oleh karena Lot lebih baik daripada yang lain, tidak. Di ayat yang ke-16 dengan tegas di sini dikatakan, karena kalau kita lihat ayat 15 dan 16, pada waktu Lot akan diselamatkan bersama keluarganya, apakah dengan senang hati mereka keluar? Tidak, saudara. Di ayat yang ke-16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, bayangkan, dia mau diselamatkan dari kemusnahan yang total. Lalu kemudian ia berlambat-melambat sampai kemudian utusan Allah ini menarik tangannya. Maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Kenapa? Ini alasannya. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan berbelas kasihan oleh karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara dan saya diselamatkan bukan oleh karena saudara dan saya lebih baik dari orang lain. Kalau mau jujur, coba deh kita evaluasi diri kita. Dengan orang-orang di sekitar kita. Pernah kita kemudian berpikir, dibandingkan dengan tetangga, dibandingkan dengan orang-orang lain di sekitar saya, kehidupan saya tidak lebih baik daripada dia. Tapi kenapa saya? Kenapa saya Tuhan? Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi kita lihat di sini, oleh karena belas kasihan Tuhan, Lot kemudian diselamatkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa bayangkan kalau saudara misalnya seluruh kota di mana saudara tinggal akan dihancurkan. Dan kemudian saudara adalah orang yang satu-satunya selamat. Saya yakin saudara akan bersyukur, saudara akan mengatakan, saya akan menghargai hidup yang masih Tuhan percayakan. Saya akan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara tidak demikian dengan Lot. Lot kemudian setelah diselamatkan, bukannya dia berterima kasih, bukan dia berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, dia malah mabuk-mabukan dan kemudian berzinah dengan anak-anak perempuannya. Tuhan telah memberi kesempatan kepada Lot. Dan kita sudah belajar bagaimana Abraham berjalan berdoa berdasarkan panggilannya, sebagai orang yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesamanya, siapapun dia. Lot diberi kesempatan, tetapi dia tidak menggunakan kesempatannya. Itu adalah urusan Lot. Sekarang bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah berapa kali Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya? Dan bagaimana kehidupan doa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, atau kita menjadi berkat bagi semua orang yang kita sebut, atau dari kacamata Tuhan disebut sesama kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau sampai saat ini kami masih menganggap bahwa sesama kami hanyalah orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami kalau kami hanya menjadi berkat bagi orang-orang tertentu saja. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang, sesama kami yang Tuhan percayakan untuk hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memperbaiki diri. Tolonglah supaya kami tidak menjadi seperti Lot yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami untuk tidak menjadi orang Kristen yang seadanya, apalagi sembarangan. Tapi biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang seoptimal mungkin hidup
berdasarkan panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.